Tidak ada suatu rumah atau masjid atau tempat yang mana pada tempat tersebut atau masjid atau rumah dibacakan maulid kecuali malaikat ini pada memiliki. Itu ngapain malaikat? Beristighfar ya. Semuanya bersolawat, kalau solawat dari malaikat mah istighfar ya. Para kita ada nih. Kalau malaikatnya istighfar pasti ya. Kalau kita mau betul. Ya bahkan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat juga kehidupannya. Sehingga mudah-mudahan dengan taburan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan dan kita harapkan serta kita cita-citakan semuanya dikabul dan dijalankan serta diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sesuai dengan perkataan ulama bahwa Nabi SAW pernah mengirim kepada Allah untuk menghadiri acara maulid kayak gini. Nah, karena Nabi mah kekasih Allah yang begini, itu Nabi bukan sendiri datangnya, bersama arwah itu roh ya, para nabi-nabi dan para wali. Jadi mereka saja di sini. Ya. Roh para wali juga ada, para nabi juga ada. Terutama tujuan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya sangat diharapkan kita dia curahan rahmatnya. Dan orang dulu itu kalau mau acara-acara selalu baca maulid ya. Kenapa? Mau ngawinin marhaban. Terus 7 bulan atau 4 bulan marhaban. Terus susananya ekahan, baru kasih nama, baru nyebut marhaban ya. Terus berbeda kalau anak laki mah bisnatin. Kalau sekarang itu kasih. Dulu bagus semua mengapa? Karena itu tadi mengharapkan rahmat. Ya makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini pakai bagi anti maulid. Dan yang maulid bunga bina itu neraka. Jadi memang setiap bina itu memang setiap baru pasti kita benar. Tapi kalau bina itu sesat nanti dulu, sebab bina itu lagi ya. Jangan asal aja. Kalau di dalam usul fikih kalau Islam hulu jami'ah, Islam hulu majmul adalah kayaknya di luar. Pokoknya begitu aja. Jadi memang walaupun memang katanya
dipinang itu bagus. Apalagi ini memang sebenarnya ada para sahabat juga ya adain, bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu kan setiap hari Senin puasanya. Itu ketika ditanya kenapa sih kalau Senin puasa? Nah ini karena hari lahir saya. Berarti secara tidak langsung itu juga sama Maulid. Makanya itu kalau mau hari lahir puasa boleh tuh ikutin lagi. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakan saya ngomong kepada umatku sampai khususnya kepada orang Kalkulian nih. Dengarin dulu ya. Dengan karunia dan rahmat Allah pastinya, atau dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah bergembira. Jadi kita ini harus sarankan ya dengan karunia Allah dan rahmatnya kita harus bergembira. Sebab apa? Itu lebih baik daripada menyusahkan. Maksudnya apa ini? Khususnya yang dimaksudkan dengan rahmat di sini adalah diutusnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya berawal dari akhirnya ini. Makanya kita harus sambut Andre dalam suatu saat ada Rasulullah man al-doma untuk man al-doma walidi untuk saatnya nahu yang bagian. Siapa orang yang mengagungkan kelahiranku, maka dia itu pasti akan disapai nantinya. Dan orang tanpa pemahaman di Maulidi, siapa orang yang menimpakan satu dirham yang dalam rangka peringatan Maulid, bahkan nama anfaqah jabalan menjadi bisa jadi, maka seakan-akan dia itu sudah infak, sudah sedekah yang gunung dari emas jalan Allah. Satu dirham itu kurang lebih 50.000. Kira-kira ini pakai berapa? Kurang-kurang kalau pengen dapat seperti sodako bungkus emas ya, itu asli 50.000 sekurangnya. Kalau pengen lebih lagi, atau lebih banyak lagi, dan memang mudah-mudahan dengan terwujudnya acara Maulid ya, ini nggak bisa sederhana. Yang bahasanya lah sederhana seperti lain. Kalau segitu kau ada ini ya. Sebab yang diperingati adalah manusia agung yang diagukan oleh Yang Maha Agung. Sampai-sampai bulan ini disebutnya nama di soalnya dari itu lebih awal. Tapi kenapa disebut Maulid? Karena sesuai atau berkenaan dengan lahirnya junjungan kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam nanti diserahkan kepada junjungan kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta sahabat-sahabat imam. Kemudian kita juga berdoa selalu masuk di dalamnya. Ibu-ibu yang berbahagia, amin. Gimana kalau di sini bahagia ya? Semuanya pasti pengen masuk surga, betul? Jangan tadi yang soleh kaya. Jauh lain, yang lain. Ikan ya. Kalau ditanya pengen masuk surga nggak? Pengen kan? Apalagi sekali lagi di rumah solehah ya. Amin itu Nah, kalau pengen masuk surga, memang surga itu luar biasa. Nanti yang paling miskin itu surga itu punya 10 kali lipat dunia. Yang paling miskin
miskin yang di rumah, yang ibunya yang punya rumah, makan itu kekurangan itu, ya itu nanti di akhirat di surga punyanya 10 kali lipat dunia. Segitu banyak miskin, bagaimana mereka ya? Kita harus berusaha untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk bisa masuk surga, tentunya kita harus ikuti baginda Nabi SAW. Nah, mungkin kalau ibu bagus secara keseluruhan ya, karena ibu makan kuah, kalau Nabi laki-laki. Nah, paling tidak harus nurut apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Amalkan. Nah, yang kalian apa sih? Ya, bukan saya sudah bertanya masuk surga itu apa? Bukan ya, kau udah susah. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, al-mar'atu ila sholat komsahat, atau langsung aja ya, ila sholat il-mar'atu komsahat wasomat syamroha, kemudian wahafidat farjaha, dan wakat doa gila lana udhulil dan natal udhulil ababil dan nanti aisyakit sedikit. Jadi seorang perempuan nih, khusus istri yang ada kewajiban untuk taat kepada suami. Ini dimana dari hadis ini perempuan kalau kayak masuk surga cuma pasarnya. Yang tadi maksudnya perempuan hanya apa? Satu, sholat. Tidak sholat 5 saya. Yang ketinggalan. Kecuali kalau karena apalagi di pasien itu mah udah sakit jelas akan haram. Tapi kalau selain daripada itu memang tetap rumah itu lagi sholat tak lagi boleh ya kalau ketinggalan. Ini yang dibawa saja nih. Baru yang waktu belum bicara sunat-sunat udah luar biasa. Kemudian yang kedua wahhabibah sholat sahwan, dan puasa pada bulannya. Maksudnya apa? Bulan Ramadan. Jadi puasa itu juga dia mah hanya Ramadan doang. Kali itu puasa Senin Kamis, puasa umpamanya ayam lebih, ayam yang gitu ya. Kemudian banyak momen hari besar Islam seperti umpamanya Muharram dan sebagainya. Hanya puasa Ramadan begitu belum. Dan ibu masih enak ya, puasa aja. Kalau karena head nggak boleh pregnant, bahkan karena lipas walaupun lama tetap nggak wajib. Ya bahkan ngarang ya, tapi wajib foto kalau puasa ya. Kalau sholat tadi nggak wajib foto, karena kalau sholat boro-boro harganya itu diuntung benar. Tuh jangankan karena lipas, karena head aja seminggu mamanya. Waktu mulai head kapan ya, waktu mulai nggak sholat tanya apa ya, sholat apa kan itu ya. Makanya nggak wajib foto untuk sholat. Nah ini bagi perempuan yang head dan lipas. Kalau yang nggak head lipas mah tetap itu mah wajib. Kalau ketinggalan kodro, apalagi laki mah nggak ada headnya. Ya, kadang-kadang laki nggak sholat, nggak puasa, ada itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, wahhabidul farjaha, menjaga kehormatannya. Ini pokoknya
dia dandan berpakaian, apalagi ya kehormatannya itu semuanya harus semata-mata karena dan untuk suami. Ibu bilang, oh kalau dandan buat siapa? Kalau pakai pakaian baru gitu, bagus, itu buat siapa? Ini berarti ya, ini kan, ini mah ibu-ibu di Amerika ya, Amerika, ini mah enggak, ini mah soalnya tadi betul ya. Ibu di Amerika ya, itu kalau dari kamu ini, ya betul ya, kalau mau tangan atau mau kemana ya, baju yang biasanya dipakai itu dipakai. Benar bu, kemudian dandan juga, luar biasa. Belum lagi parfumnya, bintang doang. Tuh baru pasangan kemana-mana begitu. Ya Amerika. Giliran pulang mah di rumah ada baju juga boro-boro baru ya, yang ada udah sambungan, udah pada robek, atau pihaknya kebetulan kepada layar, atau begini kan gitu ya. Nah begitu kalau suami begitu ke muka, bagaimana tuh? Cocok. Lantasnya bukannya mesra. Nah, beneran ya? Ya. Apalagi masalah dandanan mah, hubungan parfumnya ya. Di rumah mah udah pokoknya mah sisa bedak juga udah pada, nggak tahu. Aroma juga, bukannya parfum, tapi apa? Batam. Keringat ya. Yang paling udah dua mah, yang udah itu makanan PPL juga dikasih berdua ya. Iya. Terutama kalau orang-orang yang pakai minyak wangi parfum suami dan semangat ya. Besok ya. Akhirnya gimana? Begitu sosok ya sama suami. Iya, sosok kayak suami. Sosok baik lah buat sopelnya. Emang kamu baik kan sopel juga ya? Tapi begitu gila, baik. Kata suaminya, dikira buat aku ya. Ini sopel. Tuh, ini masih jauh ya. Jadi kalau pengen langsung sopel tadi, udah tidak jaga kehormatan. Jadi bukan hanya diranjang termasuk hidang dan segala apa, pakai baju juga ya. Itu apalagi seperti Robin Ladawiyah. Di sini ada nama Ladawiyah. Bagus itu nama Ladawiyah. Ada di rumah. Jadi Robin Ladawiyah ini wali tadi itu masih nyanyi. Ini tadi masih nyanyi Robin Ladawiyah. Ya kan di Mahkamah itu kalau itu suka di turun nari gitu ya. Kayak tadi gitu ya. Nyanyi tadi. Kemudian pergi ke obat benar-benar sampai jadi wali. Kita jadi. Kalau ada orang yang tadi masjid, kita jangan misalnya setuju ya. Masjid dulu itu takutnya nih. Sebagaimana kata Rasulullah ya, man ayyaro musliman bijanjin lam yanut ataya kalahu islamu. Siapa orang yang suka ngatai orang lain di dalam satu dosa, seperti dia itu banyak jalan
yaitu umpamanya yang ahli maksiat dikatain itu yang ngatainnya nanti nggak bakal mati sebelum dia bakal mati. Ya itu ya. Jadi kalau mau nasihat aja jangan ngomongin gitu. Ini Robert lalu ya. Nih Robert lalu ya. Dengerin dulu. Ini Robert lalu ya. Kalau ini orang sini hiburan ya, ada nih ya. Kalau tidurnya cuma bisa apa ya? Udah bisa. Udah bisa apa ada. Pakai baju bagus. Kemudian datang suami. Kasihan dia yang punya suami. Yang punya suami ya. Dengerin. Tapi yang punya suami juga gara-gara anak kemantu ya. Jadi gitu ya. Jadi susah hanya punya suami nih. Contohnya dari lalu ya. Ada bilang kalau aku sholat isya nih, dandan pakai baju bagus sebawah, datang suaminya. Istrinya nawarin. Ada dua toko nawarin kuburan, dia jual. Kalau kata bahasa kitanya, kira-kira minat saya pengen nggak gitu, pasti pengen apa ya? Kalau pengen layani, sebab itu ya. Melayani suami itu pahalanya kayak tadi semalam gitu. Awali, iya. Karena kalau yang mau dilayani, kalau enggak itu dibuka lagi bajunya, jangan juga dihilangkan lagi, ibadah terus. Oh. Kalau itu ya, karena wajar kalau diwali ya. Kira-kira ada di sini ada? Hah? Bisa? Apa ya? Akhirnya yang ketiga tuh, kalau pengen masuk surga dari pintu mana saja itu jaga kehormatan. Semua itu hanya untuk suami Isa. Nah yang keempatnya terakhir. Wa atoat saudara. Dia taat bantu kepada suaminya, bukan kepada orang lain ya. Ini makanya seorang istri itu karena memang saudara suami. Jadi walaupun itu orang tua, izin dulu. Paling tidak zaman sekarang mah PA gitu ya, ngasih pos sekarang gitu. Atau kalau memang suaminya memang, masa iya sih orang tua aja, suami juga ngasih, suami saya mah orangnya dibaikan, insya Allah gitu ya. Ini jangan umpamanya sedikit ya, apa membuat. Jadi jangankan dari baik ke rumah orang tua aja, kalau seandainya nggak izin kepada suami, hati-hati. Bahkan juga ada ceritanya akan cerita dulu nih. Jadi ada seorang sahabat ini ikut perang ya bersama ya pasukan Islam gitu. Cuma si suaminya pesan jangan kemana-mana kalau saya berpulang. Enggak itu, enggak lawan dia selatan tuh ya. Barang beberapa saat kemudian datang utusan dari orang tuanya bahwa orang tuanya lagi sakit. Jadi tolong dibingung gitu ya. Itu apa nih?
Maaf, saya belum dapat ibu saya. Jadi walaupun itu ada utusan dari orang tuanya bahwa orang tua itu sakit, tetap tidak keluar. Kalau di sini itu masih, gak ada kan orang tua sakit, gimana? Boro-boro izin dilarang juga, malah ribut ya, enggak? Malah ribut suami bukan? Gak jadi jelasnya kalau aku jadi benar-benar soalnya. Nah, merasa kemudian datang lagi keputusan bahwa orang tuanya sekarang ini sudah meninggal. Kami mau melihat wajahnya yang terakhir gitu ya. Kira-kira kalau ibu-ibu di sini istri, kalau istri kira-kira gimana kalau gitu? Kayaknya jangan kan suami kali ini, jangan kan saya udah bilang suami orang itu kayaknya datang. Ini kakak kita tuh, karena sekali lagi belum ada izin suami. Ya kan dulu pas susah, nggak ada HP dulu mah. Kalau sekarang apa? Enak. Pokoknya suami gimana? Pokoknya bisa langsung, bang. Mohon izinnya nih, saya mau keluar orang tua karena orang tua saya umpamanya sekarang lagi sakit. Apalagi tadi sudah meninggal mah. Sekarang kayak mana? Belum ada. Soalnya itu yang bukan sekarang, dulu juga sama, itu disalahin orang. Kalau kata bahasa terlalu jasa itu juga kayak gitu. Dari orang tuanya sakit sampai meninggal, ya udah juga datang. Ya Allah kasih sama dulu deh. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, bagaimana itu juga kayak gitu isinya gitu. Itu kalau hukum udah pasti salahnya. Ternyata tidak disampaikan, dikatakan oleh Rasulullah, dijelaskan ya. Justru karena istri kayak begini, itu orang tuanya diampuni dosa-dosanya. Dan dianya karena udah istri banyak dia itu udah taat kepada suami, masuk surga. Tuh, jempol kayak ibu haji deh. Tapi lo pakai itu, kalau aja istri keluar ya, itu boro-boro dia masuk surga. Orang tuanya juga nggak diampuni dosanya, bisa jadi disiksa gara-gara anaknya dan taat kepada suaminya. Ya karena memang soal istri surganya bukan orang tua ya, tapi di suami. Yang misalnya suami mah ada bekasnya, ya kan suami mah ada bekasnya ya, mantan suami, ex suami, iya pak, tak. Katanya suaminya yang bagaimana dulu? Ya tak dulu ya, deh. Iya. Ya, jadi kalau ditanyakan suaminya gimana dulu, itu kan apa terlepas suami bagaimana seadanya. Ini suami sudah pindah, boleh siapa yang pilih dulunya? Kan itu udah boleh janjian, benar nggak? Kecuali yang dijodohin, ya. Baru yang boleh pindah pacaran gitu ya. Iya, sampai kan belakan ayam di bawah jatuh jatuh ya itu. Coba dong. Jadi terlepas suaminya mau bagaimana yang kita pilihkannya. Jadi walaupun suami kita, walaupun suami ibu yang kurang baik, ibu tunjukkan aja kebaikan ibu, persoalan ibu ya, dan sampai berdoa gitu ya. Ya, terserah hitungan dia seandainya nggak baik kepada ibu, itu nantinya urusan kemauan. Yang jelas di rumah kalau memang sudah memenuhi hak selaku istri, insya Allah berbeda dengan surga. Bahkan masuk surganya tinggal 10 bilik yang mana tidak dilakukan itu. Jadi 1, 2, 3 sampai 8 ya. Ada. Nah, makanya nih tadi ini patuh, ini harus digarisbawahi.
Enggak semuanya harus diturutin, tergantung sunnahnya, perintahnya. Kalau yang perintah itu benar, bahkan yang namanya perintah suami jangankan misalnya yang tadinya sunat, yang ubah aja itu jadi wajib. Contoh, nih, yang namanya minum kopi, sebenarnya ya, kalau memang ibu-ibu tadinya waktu perawan ini, waktu dari sini anak mama anak papa tetap bilang dong. Ini anak mama, kalau mama itu papa, kalau mami itu papi, itu aja ya. Tahu anak mami anak papi tahu? Manja, mandi jarang. Itu kan nggak pernah masak ya, benar nggak? Nggak pernah nyuci, ada tempat. Ya. Apapun serta dilayaninya, itu istri yang kayak begitu tuh. Itu segala-galanya kewajiban suami. Masak, nyuci, segala apa. Kata suaminya nggak bisa, punya pembantu. Gitu. Nah sekarang kalau memang bawa ibu lagi pada nampak yang mengambil, itu semua tetap nyuci, masak, tetap bantu ya. Nah ini mah taruhlah nih, ya, umpamanya masak sih, itu kan udah kewajiban. Lagi yang ubah aja nih, baru suami minta kopi. Banyak bu, kalau mesti kopi, apa itu tidak kopi nggak disebutin, itu dosa. Seperti wajib. Makanya kalau suami yang bijak begini, jadi kesannya jangan sampai kayak perintah gitu ya. Ya kayak saya kan kalau ditawarin saya mah jangan minta. Ya kecuali kalau suka ini ya, habis ngopi baru boleh lah gitu. Tapi kalau sengaja, cuma ngopi nggak pernah. Paling kalau pengen ngopi gini, ada pengen ngopi, gitu kan? Nyuruh bukan? Nyuruh kan? Enggak deh, saya pengen ngopi doang. Itu mah walaupun yang menurut dia, karena nyuruh kan? Cuma orang pengen ngopi, gitu ya. Jadi kalau dia begitu, ini mah kadang-kadang lah, sedikit-sedikit dulu, gitu ya. Kasihan istri kalau seandainya kali itu jadi dosa. Awas, jadi dosa istri ini yang menyebabkan masuk neraka itu karena suami ya. Sebabnya bisa jadi suami juga nanti kalau masuk neraka gara-gara istri. Ini bijak ya. Tuh. Jadi itulah 4 resep, 4 rumus, 4 teori, 4 cara supaya seorang perempuan istri itu bisa masuk surga tanpa sudi dari pintu yang mana saja juga di 8 pintu surga itu. 1, sholat 5 waktu jangan tinggalkan kecuali dari mas. Kedua, apa? Puasa dan Ramadan ya. Ini juga kecuali karena haid dan nifas. Ketiga, iya, misalnya kalau matanya tadi ya, sekarang ini harus hanya untuk suami dan tempatnya dan patuh kepada suami tentunya ceritanya itu pun kalau yang bukan maksiat. Kalau maksiat mah suami tidak suami ya tetap tidak boleh. Jadi orang harus tetap harus didasari dengan kepada Allah dan Rasulnya. Namun memang semua itu kita tidak bisa membedakan ya apakah itu maksiat atau bukan. Ya kecuali kita harus tahu dulu ya. Karena kalau nggak tahu kita nggak bisa membedakan ya mana maksiat, mana dosa, mana taat, mana bagus gitu ya. Nah, maka itu momen-momen ini supaya segala-galanya kita tadi memang ibadah khusus sholat, puasa juga bahkan tadi kewajiban taat menjadi hormat juga taat kepada suami itu nggak bakal bisa kalau pada dengan ilmu. Makanya supaya bisa punya ilmu supaya tahu